masyarakat suku Tobelo Dalam mau berburu. Tapi berburunya bukan di dalam hutan sekarang, melainkan di sungai. Nah, ini sungainya sudah di depan saya. Ini besar dan dalam sepertinya ya Om? Iya. Iya. Saya tadi berpikir sungainya itu kecil ukurannya, ternyata ini lebar banget. Ini mencarinya kita harus di dalam kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. 2 meter. Bisa 4 meter bahkan. Iya. Pantesan sungainya warnanya hijau ya. Ayo Om, selamat mencari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air tawar yang tenang dan bersih menjadi habitat sidat atau sogili yang kami cari. Udang, tapi bukan ini yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah sogili. Tapi kalau dilihat dari tempat tinggal dan juga habitatnya, sogili dan juga udang hampir sama di bebatuan. Dapat. Oh, besar sekali Om. Oh. Coba lihat Om. Wih, besar sekali. Ini paling gede nih. Oh. Pastikan dia. Serem loh. Ini semua panik. Antara seneng dan juga panik. Ini udang. Oh, bukan udang. Ini sogili. Akhirnya Om dapat sogili. Om Meli tadi dapetnya di mana Om? Di sebelah sana? Iya, di sana di dulu. Ini panahnya sampai belok-belok. Wow. Ini alat untuk nangkap sogilinya aja. Kalau di sini namanya toitoimi. Ini sampai bengkok loh. Tuh lihat, ini lagi dilurusin lagi. Jadi memang tenaganya besar sekali ya Om ya. Sebesar ini besar, tenaganya juga gini. Kuat juga. Tenaganya kuat, sogilinya besar. Semoga dapat lagi yang lebih gede Om. Nggak apa-apa ini belok-belok. Yang penting kita dapat yang gede Om. Ayo semangat Om. Sogili memang hewan yang kalau misalnya sudah ditombak lalu diangkat, nanti dia akan cepat sekali matinya seperti ini nih. Ini baru diambil barusan. Ini udah lemas, tidak berdaya lagi. Tuh, udah nggak bisa melawannya, agak licin karena memang kulitnya ini berlendir. Tuh, ada putih-putihnya. Nah, kalau tanda-tanda sogili sudah mau mati, biasanya dari kulitnya kita bisa lihat dari warna hitam seperti ini, dia akan menjadi putih. Tuh, ini udah agak sedikit putih. Tuh, licin banget kan? Ini hasil tangkapan kita hari ini, walaupun sogilinya hanya dapat 1, tapi lumayan lah. Ukurannya besar. Tuh, lihat. Nah, ini hasilnya sudah terkumpul, mari kita olah. Suku Tobelo Dalam memang hidup sepenuhnya dari alam. Mulai dari berburu hingga memasak, semuanya masih sangat sederhana. Jadi fungsinya daun woka ini sebenarnya memang untuk kita masak sebagai wadah pembungkus udang dan juga pembungkus sogili. Jadi diikat seperti ini nih. Nah, baru nanti dibakar. Nah, kalau kata Abang, ini akan menciptakan wanginya tersendiri untuk suatu masakan. Semoga saja ini karena nggak pakai bumbu apa-apa, makanan kita tetap enak. Jangan sampai lapar nih. Ini yang namanya cuaca, kita nggak bisa prediksi seperti sekarang. Ini tinggal bakar masakannya aja, tiba-tiba gerimis datang. Tapi untungnya ini daun woka bisa kita pergunakan selain untuk wadah, bisa juga untuk meneduh seperti ini dijadikan payung. Lihat dong. Wah, langsung apinya terjaga dari hujan. Tetap menyala ya Om? Iya. Siap untuk dibakar? Memiliki kandungan vitamin B1 25 kali lebih tinggi dari susu sapi, sehingga baik untuk tulang.
Sementara udang mampu menambah massa otot karena kandungan protein dan asam amino yang tinggi. Sogilinya ini walaupun tidak dikasih bumbu sama sekali, dia Tapi rasa apa? tapi rasanya tetap gurih. Ini mirip dengan rasanya mengingatkan saya pada ikan lele, hanya bedanya kalau sogili dagingnya dia teksturnya lebih liat dibandingkan lele. Tuh, enak, gurih. Kalau udangnya, ini warnanya sudah menggoda sekali ya. Saya udah nggak sabar untuk nyobain udang sebenarnya. Dari warnanya tuh udah cantik banget, merah, merekah. Tuh, lihat. Enak. Enak. Nih ya, kalau misalnya kita bisa menjaga alam kita dengan baik, habitatnya juga terjaga. Kayak sekarang, perburuan saya dengan masyarakat suku Tabelo Dalam, bisa dilihat dong hasilnya. Nih udangnya masih besar-besar ukurannya, sogilinya apalagi. Sekali dapet langsung gede, dan katanya masih banyak lagi yang jauh lebih besar. Ayo, kita jaga alam kita, karena sekali lagi alam memberikan banyak sekali manfaat, terutama bagi manusia. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan memberikan banyak manfaat pangan. Mulai flora dan fauna yang bisa ditemukan di daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kali ini saya bersama masyarakat Reatoa akan berburu sarang lebah. Sampai lokasi ini saya sama Abang lagi mau ngambil bambu dulu. Fungsinya nanti untuk pengasapan. Jadi pada saat nanti kita ngusir lebahnya pakai asap, nah ini adalah medianya pakai bambu. Selain bambu dan akar kaklampe, daun katimpang juga dibutuhkan untuk sarana pengasapan berburu sarang lebah. Ini sekarang saya sudah dapetin daunnya untuk media pengasapan. Jadi yang dipakai adalah daun katimpang. Kenapa yang digunakan daun ini? Karena asapnya jauh lebih banyak dan juga tidak mudah terbakar. Jadinya nanti asapnya akan semakin awet ya Pak ya. Kalau di sini nama pohonnya adalah kaju ara. Dan ini tingginya 35 meter. Bukan sembarang orang bisa mengambil sarang lebah hutan ini. Kegiatan ini dipercaya masyarakat setempat hanya bisa dilakukan keturunan keluarga yang sudah dibekali mantra tertentu. Nah, ini kita harus agak jauh ya Pak ya? Iya. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon, karena kalau misalnya lagi diasapin, takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Sebaiknya, kegiatan mengambil sarang madu ini dilakukan 2 orang untuk saling membantu, sebab para pemanjat tidak menggunakan pengaman sama sekali. Pohon kajuara menjadi tempat favorit lebah hutan Apis dorsata bersarang. Tinggi dan letak pohon yang dekat dengan tumbuhan berbunga menjadi faktornya. Sementara amung digantung, para pemanjat turun menghindari lebah. Cepat atau lamanya lebah pergi tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sekarang lagi coba turun karena asapnya sudah dipasang di sana, sudah disangkutin di pohon. Jadi menunggu lebah-lebahnya untuk terbang dulu, baru nanti naik ke atas lagi kalau lebah-lebahnya sudah mulai sedikit. Gimana Pak? Ini kita menunggu apa? Tunggu dulu dari terbang dulu anunya. Lebah-lebah yang pergi akan membuat sarang baru tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Untuk membangun sarang sebesar ini, lebah membutuhkan waktu 6 bulan. Bagian pahit inilah yang disebut propolis. Semakin pahit, artinya kualitas madu semakin bagus. Namun bukan ini yang akan kami olah, melainkan sarang semunya. Wah, ini 5 kilo lebih nih kayaknya ya Bang ya. Wow, ini madunya sudah ditaruh di plastik. Ini berat banget.
belum lengkap rasanya kalau misalnya kita mau masak tapi nggak ada sumber proteinnya. Nah, ini sekarang saya lagi mau cari kepiting sungai, namanya bukang. Nah, ini kita harus cari spot yang memang benar-benar banyak batu-batuan. Biasanya dia ngumpetnya di balik batu. Meski tergolong binatang nokturnal, tidak sulit untuk mendapatkan bukang. Karena krustasea yang satu ini tinggal di air dangkal dan mudah dipancing dengan umpan. Bukang, tuh lihat ukurannya memang kecil-kecil begini ya Bang ya? Enggak, beda-beda, ada yang lebih besar lagi. Oh, ini kecil berarti yang kita dapat. Bang, coba ambil Bang, saya belum berani. Nanti coba saya pegang. Ini dia bentuknya, kalau saya lihat perbedaannya dengan kepiting laut sangat jauh beda. Karena kalau kepiting laut itu warnanya merah dan juga ukurannya lebih besar. Jadi kalau ini dia kayaknya warnanya coklat. Mungkin lebih ke hitam ya Bang ya. Tapi di sininya di bagian tangannya, bagian capit dia ada sedikit warna merah muda tuh kelihatan. Wah, udah mulai banjir. Kependekan itunya. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh masyarakat Riatoa ketika masuk ke hutan, sehingga mereka sudah membawa persiapan bumbu dari rumah. Ini makanannya sudah matang. Kalau dilihat dari prosesnya, ini cukup sederhana karena memang masakan ini yang dimasak sama masyarakat kalau lagi di dalam hutan. Protein dari kombinasi bukang, masula, madu, beserta larvanya baik untuk metabolisme otot dalam tubuh, sehingga bisa mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas. Sama dengan kelihatannya, ini rasanya enak banget, gurih. Terus ada tunas masula yang tadi sudah diambil, ini saya pikir rasanya akan sedikit pahit, ternyata nggak sama sekali. Ini kalau dimakan empuk dan juga manis rasanya. Teluk Sawai memang kaya hasil bahari, bahkan hingga ke area bakau di tepian pasang surut air laut. Sekarang saya lagi bersama dengan Mama Neka dan juga Mama Awan, lagi mau mencari salah satu sumber protein yang biasa dikonsumsi sama masyarakat di sini. Namanya poli. Nah, dari namanya aja udah bikin penasaran. Saya juga penasaran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mama. Wow, kita sudah menemukan yang kita cari dan ternyata Mas Mama. Mamanya sampai jatuh. Nah, ini lokasinya memang di bakau seperti ini dan harus berlumpur-lumpuran ria kita. Dan ini sekilas tidak mirip seperti kerang-kerangan ya, tapi ini mirip sama akar-akar pohon bakau. Jadi tidak terlihat sebenarnya kalau dari jauh. Tapi ini semua lah yang kita cari, poli. Aduh, ini belum apa-apa sudah terjatuh. Karena ini emang licin banget dan ini cukup dalam ya, Mama ya, lumpurnya. Ya, sebetis orang dewasa. Ya begitulah, jadi kita harus dengan tenaga untuk melangkah ya Mama ya. Ditambah ini bawah-bawahnya sepertinya akar-akar ya Mama ya, agak tajam sedikit dan licin. Kerang poli merupakan jenis kerang bakau dengan nama ilmiah Telescopium, mengacu pada bentuknya yang panjang dan kerucut serupa teleskop. Kerang poli memiliki habitat alami di bakau karena disinilah sumber makanan yang melimpah, berupa partikel organik dari proses penguraian sampah tumbuhan bakau.
sagunya ini cukup gede, jadi memang kalau masyarakat di sini ngambilnya yang besar-besar seperti ini. Ini susah banget nyarinya karena kita melangkahnya pun harus hati-hati, harus pelan-pelan, tidak bisa melangkah seperti di dataran. Dan ini kita waktu untuk mencarinya itu sekitar waktu surut ya Mama ya? Surut air laut baru kita bisa cari, karena kalau misalnya pas pasang ini semua penuh dengan air ya Mama, terendam. Oh ini dua. Ini sebenarnya teknik untuk mengambil ini tidak terlalu sulit karena adanya di permukaan. Jadi kita tidak perlu harus ngorek-ngorek, hanya perlu dengan mata yang jeli terus kita lihat mana yang besar kita ambil. Seperti ini. Sudah cukup Mama? Semua? Ini kayaknya udah cukup banyak. Nah untuk melihat hasilnya saya mau ngumpulin dulu nih, digabung jadi satu. Kayaknya sih yang punya saya yang paling banyak. Nah, ayo Mama, kita cuci dulu, baru kita hitung. Susah. Ternyata tadi di lumpur warnanya sama semua coklat. Habis dicuci ternyata warnanya berubah dan begini bentuknya. Warnanya cantik banget. Ada ungu-ungunya, ada hijau-hijaunya. Dan ada yang seperti ini nih. Nih. Ini dia. Ini hijaunya Mama ya? Hijau muda. Wah, cantik sekali. Besar-besar kita dapat ternyata. Enak. Agak berlendir. Bisa dimakan ya. Rasanya tidak seburuk kelihatannya. Ternyata ini enak ya Mama ya. Gurih dan juga ada kriuk-kriuknya ya Mama ya. Iya. Tuh. Tapi walaupun agak sedikit amis karena belum dikasih bumbu, tapi nggak apa-apa ya Mama ya, yang penting tetap enak. Nah, habis ini saya sama Mama mau bikin satu olahan didampingi sama poli-poli ini. Pastinya enak ya Mama ya? Iya. Ikuti jejak saya. Iya. Jajak petualang! Setelah bersusah payah mencari kerang poli, sekarang saya bersama para mama bersiap untuk membuat olahan spesial dari keluarga gastropoda ini. Untuk apa ini Mama? Oh, isinya diambil dulu. Poli-poli yang tadi kita sudah ambil ini bakal diolah sama salah satu sumber karbohidrat yang memang khas di sini dan didampingi sama mipia. Mipia itu berbahan dasar sagu. Mie tapi berbahan dasar sagu. Bikin penasaran ya. Tapi sebelumnya saya mau bikin bumbu-bumbunya dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagian tanduk dan cangkang dari poli terlebih dahulu dipisahkan sebelum diolah. Karena kotoran ini bisa mengakibatkan keracunan jika dimakan. Selanjutnya, bubuk sagu yang menjadi bahan mie sagu diberi air secukupnya agar memiliki hasil yang lebih padat. Tidak ditambah air.
yang membuat olahan mipianya ini unik selain memang pakai sagu bahan dasarnya. Kalau di sini caranya pun tekniknya unik banget kalau menurut saya, karena di sini ada 2 olahan. Di sini ada ampas sagu yang sudah dibakar sebelumnya lalu dihaluskan. Nah, di sini ada sagu yang belum dibakar. Nah, jadi seperti ini. Jadi istilahnya masih mentah. Lalu dijadikan satu, baru digiling, terus diiris-iris tipis-tipis jadinya seperti ini. Tuh, jadi seperti ini, cuma kecil-kecil. Dan takarannya pun dicampur. Oh, itu dicampur nanti ke sini. Dan takarannya pun sebetulnya harus lebih banyak ampas sagu dibandingkan sagunya. Karena kalau misalnya tidak banyak, ini nanti dia tidak mau merekat. Jadi nggak jadi adonan bulat seperti ini. Sebenarnya tekniknya kayak bikin kue sih. Tuh, lihat. Gulung biar rata, jadi tipis. Bisa bikin ini ya. Mie sagu biasa menjadi pengganti nasi di desa Sawai. Cara untuk memasak mie sagunya ini sebenarnya sama kayak masak mie, jadi kita harus direbus dulu. Tapi bedanya kalau di sini harus menunggu sampai mendidih baru dicemplungin, karena kalau misalnya tidak mendidih ini akan hancur ya, Mama. Kali ini giliran menu utama, kerang poli. Poli ditumis dan dicampur bumbu rempah hingga matang dan meresap. Rasa mie pianya ini enak banget. Jadi mie sagunya ini bisa dibilang mirip sama kue tiaw. Dan poli ini gurih ya, Mama. Iya. Walaupun sudah dimasak masih ada bunyi kriuk kriuk. Apalagi dicampur kuahnya, asin, pedas dan asam. Perpaduan yang pas. Nikmat, Mama. Makannya bareng-bareng. Ayo, Mama. Selain kaya protein, kandungan zat besi dan omega 3, kerang poli dapat mencegah anemia dan menambah kesehatan pada jantung. Lagi-lagi pengalaman baru saya dapetin hanya di Jejak Petualang. Dapat resep baru lagi nih dari mama-mama. Dari kemarin kita udah cari poli, terus udah makan, dimasak bareng-bareng. Nikmat banget dimakannya bareng-bareng sama mama-mama. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Makan lagi! Habis! Kali ini saya akan menjelajahi eksotisme budaya Dayak di Desa Siding, Sebujit, Kalimantan Barat. Nah, ini saya udah sampai di kebunnya. Saya mau mencari bahan yang sangat penting untuk olahan kita hari ini, yaitu tapai jahe. Yaitu kita mau cari jahenya. Ini sama Ibu Tina dan juga Ibu Meheng, spesialis untuk membuat jahenya. Ini masih jauh lagi, Bu. Oh, sudah ada di depan. Zingiber officinale populer sebagai tumbuhan rempah dan obat. Ciri umumnya bau yang tajam dengan daun kecil yang menyirip. Hati-hati tangannya. Ini cara mengambil jahenya pun sebenarnya ada tekniknya, nggak asal cabut-cabut aja, karena kalau misal dicabut dari batangnya dia gampang copot juga. Jadi kita harus korek-korek sampai kita ketemu buahnya. Isinya. Dari sisi sebelahnya, jangan dari depan. Nanti yang ada biar tidak rusak jahenya. Seperti ini. Biar akarnya nih, biar dia nggak hancur gitu. Biar nggak hancur. Nih seperti ini. Menanam jahe tidak perlu lahan luas. Jahe bisa ditanam secara rapat dengan jarak 1 jengkal, sehingga dalam 1 meter persegi lahan mampu menghasilkan 1 karung dalam 1 minggu. Nah, ini untuk kita mendapatkan 1 liter
tapai jahe biasanya harus banyak udah juga lebih, jahenya. udah lebih dari Oh, udah lebih dari 2 liter Udah. segini. Iya, Wah, udah kita banyak lebih. banget nih hasilnya tuh, lihat. Iya. Ini segini hasilnya untuk 2 liter lebih ya. Bisa sampai 3? bisa tiga ini. Bisa sampai 3 liter. Nah, ini jahenya Kalau untungnya gua nanti ataupun besar-besar. 1 liter dia terlalu pedas. Oh, jadi jangan terlalu banyak Jangan juga, tapi terlalu campuran pedas. airnya harus banyak. Harus kita rasa yang sedang gitu. Ikuti jejak saya, Jajak Otak. Untuk hasil lebih bagus, jahe segera diolah ketika masih segar. Jadi sebenarnya teknik untuk pemotongannya bisa dipotong diiris-iris tipis dan juga bisa digeprek. Jadi tergantung selera. Nanti kalau misalnya pas direbus, ketika dipotong-potong kecil seperti ini, aroma pedasnya dan juga rasanya jauh lebih kuat dan juga lebih keluar ya Bu ya. Jahe direbus dengan api stabil agar air tidak cepat surut. Dengan takaran 1 teko seperti ini, tidak sampai 30 menit, rebusan jahe sudah mendidih. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya rebusan jahenya sudah mendidih. Nah, habis ini ditunggu dingin dulu ya, Bu? Ditunggu sampai dingin. Terus baru habis itu Habis dingin kita kasih ragi sama gula. dicampurin dengan bahan lainnya. Coba itu. Nah, ini campuran bahan-bahannya hanya ada gula dan juga ragi. Nah, ini ragi ini untuk nanti pas difermentasi semakin cepat, nggak menunggu terlalu lama. Dan kalau untuk gulanya, untuk penambah cita rasanya. Sampai halus benar. Mikroorganisme pada ragi yang melakukan fermentasi. Ragi biasanya untuk fermentasi tempe, roti, dan tape. Keduanya hanya bisa dicampur ketika air jahe sudah dingin, agar kerja ragi optimal dan tape jahe bisa tahan lama. Ini untuk proses fermentasinya paling sebentar itu 2 hari, tergantung dengan banyaknya. Semakin banyak nanti semakin lama juga fermentasinya. Saya udah gak sabar untuk cobain, tapi untungnya kita sudah punya minuman yang sudah difermentasi selama 3 hari. Wah, ini rasa tapai jahenya sangat kuat, rasa pedasnya ketika ditenggorokan, tapi setelah minum ini jadi hangat ya Bu ya. Badan juga terasa lebih enak, lebih fit. Nah, karena minuman tapai jahe ini pun dipercaya sama masyarakat Dayak Bidayuh itu bisa mengobati rasa pegal-pegal, masuk angin, bahkan sampai bisa mengobati ibu yang baru melahirkan agar pemulihannya cepat. Luar biasa ya Bu. Berarti saya sehat nih minum ini. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.